Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami datang berkumpul di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Kami membawa hati kami, hidup kami, segala pujian kami hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini, sepanjang hari, setiap detik, sepanjang tahun, sepanjang bulan Engkau menyertai kehidupan kami Tuhan. Kalau kami ada hingga hari ini, semua karena kebaikan-Mu Yesus. Ini ucapan syukur kami Tuhan, kami bawa kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari di saat itu sejenak, mari bawa ucapan syukur kepada Tuhan pada hari ini. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya.
surga kekuatan kami, Engkau surga pertolongan kami, Engkau tempat kami bersandar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandarku, dan ku hanya akan berharap padamu satu-satunya yang ku harapkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami punya Engkau dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang punya pengharapan. Dan kami percaya Tuhan, di hari-hari seperti ini Tuhan, kami tidak kehilangan pengharapan, karena kami tetap melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini. Walaupun kami belum bisa berjumpa secara tatap muka, tapi kami percaya Tuhan, Kau ada dimanapun kami berada. Kau berkati setiap anak-anakmu yang sudah terlibat dalam ibadah ini, bahkan seluruh anak-anakmu yang menyaksikan ibadah ini, mengikuti ibadah ini dari manapun mereka berada. Kau berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan isi hati Tuhan. Kau juga yang tolong kami, berkati kami semua, supaya apapun yang disampaikan boleh masuk dalam hidup kami, berbuah lebat, dan kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan hamba-Mu Kau mampu melayakkan, sehingga apapun yang disampaikan ada dari Tuhan saja. Terima kasih Bapak, berkata-kata kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom saudara, senang sekali boleh menyapa saudara di tempat ini. Walaupun kita belum bisa ibadah secara tatap muka, tapi saya percaya setiap kita boleh tetap dalam perlindungan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, dan kita semua tetap menikmati mujizat Tuhan. Terima kasih buat Pak Gus yang boleh mempercayakan pelayanan ini kepada saya.
Kita langsung buka aja Alkitab kita Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Saya tahu hari-hari ini banyak dari kita yang mengalami hal-hal yang tidak enak. Ada gelombang pertama namanya COVID-19, dan banyak orang juga cerita sama saya baca di berita dunia sedang menantikan gelombang yang kedua, atau bahkan beberapa negara yang lain sudah menghadapi gelombang yang kedua, yaitu krisis ekonomi. Saya nggak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara, tapi saya dengar ada yang sudah kehilangan pekerjaan, nggak punya income, dan itu semua dialami oleh banyak orang. Tapi kita mau dengar firman Tuhan. Apa sih yang firman Tuhan katakan buat kita semua hari-hari ini? Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi firman Tuhan pada hari ini saya beri judul bersukacitalah dalam pengharapan. Nah, saya percaya tema-tema seperti ini boleh menjadi sebuah kekuatan buat kita, khususnya menghadapi hari-hari ini. Apa sih yang menjadi kekuatan orang hari-hari ini? Ternyata yang menjadi kekuatan orang hari-hari ini adalah waktu orang itu masih punya pengharapan. Saya pernah melihat beberapa film, dan beberapa film yang saya lihat itu kembali terngiang-ngiang di kepala saya hari-hari ini. Film yang pertama mungkin buat Bapak sudah suka nonton film pertama judulnya Castaway. Castaway diperankan oleh Tom Hanks, sebuah film yang terkenal ya beberapa tahun yang lalu. Mungkin anak-anak zaman sekarang udah nggak tahu film itu. Nah, cerita dari Castaway adalah seorang yang naik pesawatnya mengalami kecelakaan, dan akhirnya orang yang diperankan oleh Tom Hanks ini terdampar di sebuah pulau yang gak ada penghuninya. Jadi dalam pulau itu cuma dia sendiri. Dan film yang lain adalah Life of Pi. Mirip-mirip dengan cerita tadi, tapi Life of Pi adalah sebuah keadaan di mana ada seorang yang mengalami kecelakaan kapal. Kapalnya tenggelam dan dia berhasil menyelamatkan diri naik skoci. Dan dalam film itu diceritakan dia ditemani oleh seekor harimau karena kapal ini membawa banyak binatang. Nah, awal-awal ceritanya harimau ini juga justru mau memaksa dia gitu ya. Nah, jadi ada dua cerita. Yang satu terdampar di pulau yang terisolir, yang satu terdampar di kapal skoci di tengah samudera yang luas. Tetapi waktu saya nonton film ini, saya sungguh tertarik. Kenapa tertarik? Karena dua orang ini punya semangat hidup yang tinggi. Yang pertama, walaupun terdampar di pulau yang terpencil, terisolir, gak ada orang, tapi dia mau berjuang. Nah, yang kedua sama, walaupun terdampar di sebuah skoci kecil di tengah-tengah samudera yang luas gitu ya, nggak ngerti di mana gitu, tapi dia mau berjuang. Nah, dalam cerita film itu orang ini ngomong sendiri karena nggak ada temannya. Dan saya menemukan sebuah kata-kata yang bagus. Dua orang ini bisa bertahan hidup karena punya pengharapan. Jadi saya mau pesan buat Bapak Ibu Saudara, apapun yang Bapak Ibu Saudara hadapi hari-hari ini, Tuhan mau kita tetap punya pengharapan. Nah, lebih jauh lagi, saya bersyukur saya mengembalakan sebuah jemaat yang kreatif gitu ya. Sejak masa pandemi ini malah hampir tiap hari kita berinteraksi walaupun lewat online. Jadi beberapa pekerja saya malah ngomong kita jadi lebih akrab gara-gara ada pandemi ini. Dulu pastor sibuk banget, nah sekarang hampir tiap hari saya komunikasi dengan mereka. Nah, beberapa kali kita komunikasi, saya mengisi waktu dengan diskusi. Nah, waktu bicara tentang pengharapan, tim kreatif ini memberi masukan-masukan dan kita belajar sama-sama. Dan luar biasa waktu kita diskusi ada sebuah kesimpulan yang timbul setelah
kita diskusi ya, karena ini orang-orang pinter, ada yang dari psikologi dan sebagainya, dan mereka cerita. Saya cuma ngambil kesimpulan aja. Dunia mengenal sebuah kata yang mirip dengan pengharapan, tapi ternyata beda. Yang dunia selalu katakan adalah jadilah orang optimis. Betul kan? Jadilah orang optimis. Kalau kita optimis tetap semangat. Enggak salah sih kata-kata itu, kata-kata yang bagus. Saya juga mau berkata kata-kata optimis itu kata-kata yang bagus. Lawannya optimis adalah pesimis. Nah, apa sih bedanya optimis dan pesimis? Pesimis itu selalu melihat dunia ini gelap, selalu melihat hidup ini negatif. Bahkan di saat ada peluang pun dibilang itu masalah, di saat ada solusi pun dibilang itu masalah. Itu orang pesimis. Nah, orang optimis adalah orang yang bisa melihat ada titik terang dalam kegelapan. Orang optimis adalah orang yang bisa menemukan ada solusi di tengah-tengah masalah. Orang optimis adalah orang yang bisa menemukan ada yang positif di tengah-tengah yang negatif. Itu orang optimis. Jadi orang optimis bisa semangat dalam hidup ini karena walaupun betapa gelapnya hidup ini, dia bisa menemukan ada yang titik terang. Walaupun negatif, dia bisa menemukan ada yang positif. Nah, jadi orang optimis semangat karena dia melihat ada sesuatu yang membuat dia semangat. Orang optimis semangat karena dia punya bukti atau punya alasan yang membuat dia semangat. Itu orang optimis. Dan saya mendorong saudara-saudara semua, Bapak Ibu, jadilah orang-orang optimis di tengah-tengah masalah yang terjadi di dunia ini. Tetaplah menjadi orang yang optimis. Jadi apapun keadaannya, kita bisa menemukan tetap ada sesuatu yang baik gitu. Itu yang dunia ajarkan, jadilah orang optimis. Menarik banget ya, waktu saya belajar firman Tuhan, ternyata kata-kata optimis tidak ada di Alkitab. Wah, keren ya. Kata-kata optimis tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi dalam Alkitab yang diulang-ulang adalah kata-kata pengharapan atau hope. Nah, studi kecil ya buat Bapak Ibu Saudara. Sekarang bedanya apa optimis sama pengharapan? Tadi secara singkat saya katakan orang yang optimis adalah orang yang menemukan alasan untuk semangat. Jadi tetap optimis. Tetapi orang yang berpengharapan itu keren banget. Makanya Tuhan bilang jadilah orang yang berpengharapan. Kenapa? Karena definisi pengharapan adalah walaupun kita tidak punya alasan untuk berharap, kita harus tetap berharap. Beda sama optimis. Orang optimis punya alasan untuk semangat, jadi dia optimis. Walaupun dunia gelap, dia tetap punya alasan. Kenapa? Aku melihat titik yang terang. Walaupun dunia negatif, aku melihat sesuatu yang positif. Itu orang optimis. Tapi saya ulangi sekali lagi, firman Tuhan gak ngajarin kita optimis. Firman Tuhan ngajarin kita jadilah orang yang berpengharapan. Kenapa? Karena firman Tuhan ngajarin di saat tidak ada alasan untuk berharap, tetaplah berharap. Saya harap Bapak Saudara menangkap bedanya optimis dan hope, optimis dan pengharapan. Di situ kita bisa belajar seorang tokoh Alkitab yang namanya Abraham. Abraham dalam Roma 4 ayat 18. Roma 4 ayat 18. Roma 4 ayat 18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ingat, tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan tetap percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Jadi sebetulnya saya mau mengatakan, bicara tentang pengharapan, bicara tentang hope, itu sebetulnya orang Kristen bukan sesuatu yang asing. Kenapa? Karena pengharapan itu timbul dari firman Tuhan. Beda kan sama optimis. Optimis semangat karena melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Tetapi pengharapan, sesuatu yang belum kita lihat, sesuatu yang belum kita rasakan, kita tetap berharap. Kenapa? Karena ada janji Tuhan yang pernah disampaikan.
Nah, jadi Roma 12 ayat 12 menjadi sebuah ayat yang jelas. Kenapa dikatakan kita harus bersuka cita dalam pengharapan? Kita bersuka cita bukan karena PHP atau pengharapan palsu. Kita bersuka cita karena punya pengharapan di dalam Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus bukan Tuhan yang lalai akan janjinya. Tuhan Yesus bukan Tuhan yang ingkar akan janjinya. Kalau Tuhan Yesus bilang, aku akan menyertai kamu, aku akan memelihara kamu, aku akan melindungi kamu, itu yang menjadi dasar buat kita berharap. Jadi walaupun kita melihat sekeliling kita, aduh gak ada income, gak ada penghasilan, di tengah-tengah gak ada income, di tengah-tengah gak ada penghasilan, uang sekolah anak mesti bayar terus, apalagi hari-hari itu masuk sekolah lagi. Mungkin yang masih kontrak mesti bayar terus, yang masih ngangsur mesti bayar terus. Wah, Tuhan nggak ada tanda-tanda nih. Loh, memang Tuhan ngajarinya tanpa tanda. Makanya Abraham dibilang bapak orang percaya. Makanya Tuhan berkata memperhitungkan kepercayaan Abraham sebagai sebuah kebenaran. Kenapa? Karena walaupun nggak punya alasan untuk berharap, tapi waktu Abraham tetap berharap, itu yang namanya pengharapan. Jadi Bapak Saudara, hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita, walaupun kita nggak punya alasan untuk berharap, tapi Tuhan berkata bersukacitalah dalam pengharapan, joyful in hope. Karena hanya orang yang punya pengharapan yang hidupnya akan tetap bersukacita. Hari-hari kalau melihat orang banyak orang yang terbentur, banyak orang yang sedih, banyak orang yang semangat, banyak orang yang mundur terus dan sebagainya. Tetapi saya berharap hari-hari ini kalau kita ketemu anak Tuhan, walaupun mungkin terpengaruh dengan COVID, walaupun terpengaruh dengan krisis ekonomi, tetapi wajah mereka beda dengan dunia. Kenapa beda dengan dunia? Karena anak Tuhan bersukacitalah dalam pengharapan. Poin yang kedua, di situ dikatakan sabarlah dalam kesesakan. Sabar dalam kesesakan. Bahasa Inggrisnya patient in affliction. Sabarlah dalam himpitan. Sabarlah dalam penderitaan. Itu bahasa atau terjemahan lainnya. Di situ dikatakan jadilah orang-orang yang sukacita dalam pengharapan. Waktu kita punya pengharapan, kita jadi orang-orang yang penuh dengan sukacita. Nah, waktu kita punya harapan, kita menjadi orang-orang yang tahan menderita, patient in affliction, punya kesabaran dalam penderitaan. Nah, luar biasa ya kata-kata patient ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sabar. Tapi patient bisa punya arti juga adalah pasien di rumah sakit, betul ya? Nah, bahasa Yunani menggunakan kata-kata patient atau pasien, artinya bukan cuma sabar, tapi kata-kata patient itu adalah orang yang tahan menderita. Luar biasa ya. Jadi poin yang kedua berkata orang-orang yang berpengharapan. Kok bisa berpengharapan? Karena kita punya firman Tuhan, karena kita bergaul dengan firman Tuhan. Jadi kita punya pengharapan. Waktu kita punya pengharapan, poin nomor 1, kita menjadi orang yang penuh sukacita. Poin nomor 2, karena kita punya pengharapan, kita menjadi orang yang mau menderita, mau berjuang, tahan menderita. Saya ingin kita baca sebuah ayat supaya kita lebih ngerti. 1 Timotius 4 ayat 10. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Saya ulang sekali lagi ya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi 1 Timotius 4 ayat 10 menjelaskan kepada kita, justru karena kita punya pengharapan, jadi kita punya daya tahan untuk berjuang.
Justru waktu kita punya pengharapan, kita rela berjerih payah, berjerih lelah. Jadi kata-kata pengharapan, waktu saya dapat tentang passion in affliction, bicara tentang kita mau berjuang, kita rela menderita. Kenapa kita rela menderita? Karena kita punya pengharapan. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini sedang menghadapi masalah apapun itu, firman Tuhan justru mengatakan, justru karena kita punya pengharapan, kita jadi berani menghadapi ini. Kita bukan menjadi orang yang cengeng, bukan jadi orang yang membleng, tapi kita berani menghadapi ini semua. Ayo kita mau berjuang terus sama Tuhan. Kita punya daya tahan yang tinggi, menjadi orang-orang Kristen yang kuat, bukan menjadi orang Kristen yang membleng, menjadi orang Kristen yang cengeng. Ayo, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, sebaliknya bukan membuat kita lemah, tapi sebaliknya membuat kita kuat, membuat kita bertumbuh, membuat kita semakin dewasa. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir bisa dikatakan bertekunlah dalam doa. Bertekun dalam doa bicara tentang doa tanpa henti. Jadi firman Tuhan hari ini ada 3 poin. Nomor 1, bersukacita dalam pengharapan. Nomor 2, sabar dalam penderitaan. Nomor 3, jadilah orang-orang yang bertekun dalam doa. Hari-hari ini saya mengingatkan kepada kita semua, kalau Tuhan izinkan kita nggak bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja, adalah sebuah warning, sebuah peringatan buat kita semua anak-anak Tuhan. Selama ini pertumbuhan rohani kita sangat tergantung dengan ibadah yang kumpul-kumpul. Ulang sekali lagi ya. Biasanya pertumbuhan rohani kita sangat tergantung dengan ibadah yang kumpul-kumpul. Jadi setelah kumpul-kumpul rasanya kita jadi merasa lebih rohani gitu, lebih rohani, lebih sungguh-sungguh. Tapi hari-hari ini di saat Tuhan mengizinkan kita nggak bisa ibadah kumpul-kumpul, sebetulnya hal ini adalah sesuatu yang membuat kita semua mesti bertobat. Saya ulangi sekali lagi, mesti membuat kita semua bertobat. Kenapa? Karena pertumbuhan rohani manusia itu sebetulnya kewajiban pribadi demi pribadi. Jadi kalau tadi ayatnya berkata bertekunlah dalam doa, doa tanpa henti, pray without ceasing. Maksudnya apa? Jadilah orang-orang yang punya jam doa walaupun gereja belum bisa dipakai untuk ibadah. Jadi walaupun gereja belum bisa dipakai buat ibadah, tidak menghentikan anak Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Gimana caranya? Beribadahlah sendiri-sendiri di rumah. Dan itu yang membuat setiap kita mengalami pertumbuhan rohani. Makanya hari-hari ini waktu saya ketemu banyak orang, saya ngobrol sama banyak orang, harus diakui memang terjadi sebuah fakta. Ada anak-anak Tuhan yang mengalami pertumbuhan rohani, yang dulunya kan ke gerejanya cuma seminggu sekali atau mungkin seminggu beberapa kali gitu ya. Tapi sekarang karena ibadahnya tidak bisa di gedung gereja, ada orang-orang yang jadi rajin ikut ibadah online. 1 minggu gak cuma sekali, tapi ibadah online diikuti terus, dari mana-mana diikuti. Gak cuma itu, ada mezbah keluarga yang dulunya gak pernah mezbah keluarga, hari-hari ini membangun mezbah keluarga, suami istri dan anak-anak. Gak cuma itu, karena mengalami banyak masalah, mengalami banyak tantangan, gak cuma ibadah online, gak cuma mezbah keluarga, tapi doa pribadi masing-masing. Nah, luar biasa. Jadi hal-hal atau hari-hari ini di mana orang tidak bisa beribadah di dalam gereja secara sama-sama, ternyata saya menemukan banyak orang yang rohaninya justru bertumbuh. Dan saya harap Bapak Ibu Saudara mendengarkan khotbah ini juga menjadi orang-orang kelompok nomor 1. Walaupun kita nggak bisa kumpul-kumpul
berkumpul, tapi kita semua mengalami pertumbuhan rohani. Tapi saya juga tidak menutup mata, karena di hari-hari seperti ini, di mana gereja tidak bisa dipakai untuk ibadah, ternyata ada orang-orang Kristen yang merasa, akhirnya gue nggak harus ke gereja. Ada orang-orang yang jadi semakin jauh sama Tuhan. Itu sangat disayangkan. Tapi pesan firman Tuhan buat kita hari ini, nomor 1, bersukacita dalam pengharapan. Nomor 2, Tuhan mau kita tetap sabar dalam kesesakan, dalam penderitaan, dalam tekanan. Dan nomor 3, ayo Tuhan ingetin kita, jadilah orang yang tekun dalam doa. Pray without ceasing, doa tanpa henti. Doa itu ada beberapa macam. Doa bisa sama-sama kita lakukan di gedung gereja. Doa bisa sama-sama kita lakukan di menara doa. Doa bisa kita lakukan sama-sama di dalam mezbah keluarga. Tapi saya juga mau mengingatkan kepada Bapak Saudara, Matius 6 ayat 6, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, kalau kamu berdoa, masuk kamar, tutup pintu. Kenapa? Karena Tuhan rindu berduaan sama kita. Jadi Bapak Saudara, jangan pernah mengandalkan orang lain dalam hidup doa kita. Jangan pernah ngomong, WL-nya nggak ngangkat, musiknya nggak ngangkat. Apa sih itu? Karena Tuhan ngajarin kalau berdoa, masuk kamar, kunci pintu. Doa itu urusan pribadi kita sama Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan Matius 6 dan seterusnya, berkali-kali Yesus berkata, apapun yang kau lakukan tersembunyi itu, Tuhan juga akan melakukan banyak hal yang orang lain nggak tahu. Tuhan melakukan banyak hal buat kita. Jadi ada sebuah romantisme, kalau saya pakai judul itu, romantisme. Tuhan mau berduaan sama kita karena Tuhan mau menunjukkan banyak hal yang tidak ditujukan kepada orang lain, hanya kepada kita. Jadi Bapak Saudara, saya mau tutup, baik berdoa sama-sama itu baik, tidak salah, baik. Menara doa baik, kubu doa, apapun lah yang Bapak Saudara kenal, rumah doa, mezbah keluarga, itu semua baik. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, setiap orang tetap harus punya jam doa pribadi sama Tuhan. Harus. Dan Tuhan berkata, bertekunlah dalam doa. Jangan pas ada maunya doang tekun dalam doa, tapi pas semuanya lancar lupa doa. Tekun dalam doa. Jadi hari ini firman Tuhan ada 3 poin buat kita: bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Amin buat firman Tuhan. Bapak yang bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah Kau sampaikan. Kau sendiri akan terus membimbing, menolong setiap kami anak-anakmu, bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami semua boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan untuk pribadi-Mu, terima kasih untuk firman-Mu yang membuat kami boleh tetap menjadi orang-orang yang penuh dengan pengharapan. Aku berdoa setiap kami anak-anak-Mu boleh menjadi orang-orang yang selalu punya pengharapan. Terima kasih Bapak yang bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu yang telah mengubah kehidupan kami Tuhan, di mana kami harus memiliki pengharapan yang mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya kami akan tutup ibadah kami pada pagi hari ini. Bela semua pujian penyembahan akan firman Tuhan yang disampaikan, disampaikan kekuatan dan firman dalam kehidupan kami.
Puji namamu Yesus Kristus, di mana kami bisa bersama-sama bersekutu dengan Kau, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga bisa dengan firman Tuhan itu luar biasa melalui hamba-Nya. Bapak berkata Tuhan, berkati pelayanannya, berkati gerejanya Tuhan, berkati rumah tangganya dalam nama Yesus. Dan kami juga bersyukur kalau hari ini WLs kami dan pemain musik kami juga melayani Tuhan. Kiranya Tuhan menyediakan upah dari surga dalam nama Yesus. Dan kami juga bersyukur Tuhan, kalau kami di rumah masing-masing kami bisa bermesra keluarga, bersama keluarga kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bisa bersama-sama bersekutu dengan Engkau Tuhan, sebuah anugerah yang luar biasa. Biar pada pagi hari ini kami semua menerima berkat Tuhan, di mana kami menerima kasih anugerah Tuhan turun atas kami. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita pakai berdiri. Angkat tangan kita, angkat tangan kita kepada Tuhan saat ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub yang berlimpah-limpah, baik jasmani maupun rohani, yang menjadikan kita beserta keluarga penuh berkemenangan. Mari kita kasih Tuhan Yesus Kristus dan bersama dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus kedua kalinya. Kita percaya dan sudah diberkati kita sama kata. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.